Salam jumpa pemirsa, Gembalambe kembali menjumpai Anda. Tentunya dengan beragam informasi yang menarik dan aktual yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dalam Gembalambe edisi hari ini. Bersama saya Ulfa Fitria, inilah berita selengkapnya. Pemirsa, mengalih berita Gembalambe edisi hari ini. Tim Pancagatra Indonesia Blitar kini tengah melakukan pendampingan para kelompok masyarakat Pokmas di Kabupaten Blitar yang menginginkan pemerintah segera melakukan redistribusi tanah kepada masyarakat. Tahun 2018 menjadi objek TORA, tanah objek reforma agraria, yang menurut Perpres peraturan Presiden tersebut harus segera diselesaikan. Banyaknya sengketa lahan di Kabupaten Blitar yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah daerah menjadikan keprihatinan dari berbagai pihak. Salah satunya tim Pancagatra Indonesia Blitar yang kini tengah melakukan pendampingan para kelompok masyarakat Pokmas di Kabupaten Blitar yang menginginkan pemerintah segera melakukan redistribusi tanah kepada masyarakat. Pasalnya terdapat ribuan hektar tanah di sejumlah wilayah Kabupaten Blitar yang termasuk merupakan tanah objek reforma agraria TORA masih terjadi konflik belum ada penyelesaian. Padahal Presiden Joko Widodo sudah menetapkan Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria yang digunakan sebagai acuan teknis dalam pelaksanaan reforma agraria. Dari sisi definisi sangat jelas bahwa Perpres Reforma Agraria sendiri menyatakan penataan kembali struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah yang lebih berkeadilan melalui penataan aset, disertai penataan akses untuk kemakmuran rakyat Indonesia. Penataan aset yakni penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah dalam rangka menciptakan keadilan di bidang penguasaan dan pemilikan tanah. Hal tersebut disampaikan tim Pancagatra Indonesia Blitar saat menggelar forum diskusi bersama 9 kelompok masyarakat Pokmas Blitar Selatan di Rumah Makan Ujang, Jalan Raya Lumpuh, Kota Blitar pada Sabtu 29 Juli 2023 siang. Diskusi antara tim Pancagatra dan 9 Pokmas tersebut bertajuk membela program Presiden Jokowi Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Langkah ini sebagai tindak lanjut agenda penuntasan permasalahan reforma agraria Kabupaten Blitar yang sebelumnya tim Pancagatra berangkat ke Jakarta, mendatangi kantor staf Presiden KSP Republik Indonesia dan Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang PPTR Kementerian ATR (PPN) beberapa hari lalu untuk membicarakan hal tersebut seperti disampaikan oleh Hadi Sucipto, tim Pancagatra Indonesia Blitar, bahwa sengketa atau konflik tanah harus segera diselesaikan pemerintah daerah. Dalam hal ini, Bupati Blitar yang merupakan Kepala Daerah Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria harus responsif dengan persoalan tersebut. Terlebih pemerintah dengan instrumen keamanan juga sudah disiapkan untuk mendukung upaya percepatan penanganan sehingga harus segera ditindaklanjuti, diinventarisasi atau langkah-langkah lain sebagaimana tugas Gugus Tugas Reforma Agraria. Hadi Sucipto mencontohkan seperti salah satunya adalah persoalan tanah di Blitar Selatan yang sudah bertahun-tahun terjadi konflik dengan perhutani. Padahal tugas pemerintah daerah harus segera menyelesaikan untuk kesejahteraan masyarakat. Padahal menurutnya tanah tersebut termasuk tanah objek reforma agraria atau TORA. Yang diangan-angan, yang diharapkan oleh semua warga masyarakat. Untuk dicatat dan diketahui bahwa satu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak punya tanah. Sekali lagi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tidak punya tanah, apalagi perum perhutani.
Sampai saat ini Perum Pertani sudah dilebetkan karena dengan tegas baik di KLHK maupun di Perum Pertani tidak punya dokumen yang mengikat atas hak pengelolaannya. Dengan demikian, kami Pancakatra bersama panjenengan monggo kita satu padu membuat kekuatan siapapun yang menghalangi langkah kita demi kesejahteraan masyarakat kita wajib berani dalam arti bukan menentang. Berani tetapi tidak menentang. Tetapi kalau dari aparatur pejabat daerah Kabupaten Blitar khususnya tidak mau mengerti dengan kepentingan rakyatnya, apapun boleh buat, kita harus turun bersama-sama. Kalau perlu Blitar Selatan turun semua, blokir pendopo. Harapan kami nanti ke sana. Blokir pendopo sampai bupati mau turun dari jabatan bupati. Ini sudah mulai kami siapkan. Terima kasih. Salah satu yang titik krusial adalah ini Tulurjo. Tulurjo ini sebenarnya sudah ada kunci yang bisa mematikan secara total, tetapi memang belum kita buka. Itu Pak Beto, sudah kami temukan kunci secara total. Dan pelanggaran pemerintah Kabupaten Blitar sangat luar biasa ketika melekati sebidang tanah disebut aset. Sampai saat ini kami sudah mengorek kepada BPKAD mana bukti-bukti perolehan aset dengan cara apa, tidak bisa menunjukkan. Karena ada aturan aset itu didapat dari hibah, membeli, tukar guling, tidak merampas dan tidak menjarah tanah rakyat. Dalam diskusi ini dihadiri oleh seluruh anggota tim Pancakatra dan 9 kelompok masyarakat Pokmas Blitar Selatan, yakni Pokmas Panggung Asri dan Serang Kecamatan Panggung Rejo, Pokmas Tulung Rejo Kecamatan Wates, Pokmas Banjarsari, Ngeni, Ngadipuro, dan Tambak Rejo Kecamatan Wonotirto. Ketua Tim Pancakatra Indonesia Adi Sucipto mengatakan gugus tugas reforma agraria yang dibentuk pemerintah Kabupaten Blitar pada 2019 lalu hingga kini belum berjalan maksimal. Oleh karena itu, Tim Pancakatra Indonesia meminta keseriusan Pemkab terkait reforma agraria di Kabupaten Blitar. Pihaknya sangat menyayangkan sikap Bupati Blitar yang lamban dalam menyelesaikan reforma agraria. Padahal beliau sebagai kepala daerah punya tugas dan tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan agraria di Kabupaten Blitar. Sampai saat ini Bupati selaku kepala daerah dengan lahirnya Perpres 86 tahun 2018, maka disitu dipertegas masing-masing daerah terbentuklah yang namanya gugus tugas reformasi agraria yang diikat GTRA. Kewenangan tugasnya adalah mengakomodir, memfasilitasi atas semua permasalahan-permasalahan reforma agraria. Namun kami saat ini, Bupati belum pernah mengadakan rapat tentang tugas-tugas reforma agraria. Kami bersama rekan-rekan Pancakatra akan segera menemui Bupati, minta pertanggungjawaban atas tugas beliau terkait reforma agraria di Kabupaten Blitar. Itu yang menjadi statement kami awal. Dan berikutnya insya Allah akan melakukan sebuah audiensi bersama para Forkopimda Kabupaten Blitar yang berkompeten tersusun di dalam surat Bupati tentang gugus tugas reformasi agraria. Ya, termasuk menyampaikan data hasil pertemuan di KSB, di kepresidenan kemarin. Betul, dengan Bupati. Sampai saat ini kehadiran kami ke Jakarta sudah berdampak kepada Bupati. Menurut situasinya, Bupati ini sudah selayaknya segera menyikapi permasalahan ini karena Bupati yang telah kami dengar adalah sudah disurati dari Kementerian untuk hadir ke Jakarta terkait kehadiran kami bersama rekan-rekan Pokmas. Sementara yang kami akomodir 9 titik plus yang baru-baru ini belum terdata kembali. Untuk luasan secara umum yang sampai saat ini belum bisa kami akomodir secara detail, tidak kurang dari 8.000 sekian hektar. Plus itu tanah-tanah yang dilekati hak HGU yang sudah berakhir.
Sementara itu, menurut Dr. Supriyarno, bidang hukum Pancakatra mengatakan banyak tanah di Kabupaten Blitar yang menjadi sengketa di masyarakat sejak tahun 2018. Dengan terbitnya Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria, menjadi tanah objek reforma agraria yang bisa dilakukan redistribusi oleh pemerintah. Dan perlu diketahui bahwa menurut Supriyarno, tanah objek reforma agraria TORA adalah tanah yang dikuasai negara atau tanah yang telah dimiliki masyarakat. Untuk diredistribusi atau dilegalisasi, hanya saja subjek reforma agraria atau penerima TORA tersebut harus memenuhi persyaratan, serta ditetapkan untuk menerima TORA. Menjadi objek TORA, tanah objek reforma agraria, yang menurut Perpres peraturan presiden tersebut harus segera diselesaikan. Ini poinnya, harus segera diselesaikan. Kenapa tidak segera selesai? Dan kenapa Pokmas ini seperti bergerak sendiri tanpa pemerintah? Seperti tanpa pemerintah. Karena pemerintah daerah berbeda haluan. Ya, ini poin lagi nih. Pemerintah daerah Kabupaten Blitar berbeda haluan dengan Perpres 86 2018. Itulah hari ini kita ingin membela programnya Presiden Jokowi, karena sudah dibelokkan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Blitar. Ini catatan penting. Baik, berikutnya kawan-kawan dan bapak-bapak semuanya, mohon izin. Perpres 86 2018 tentang reforma agraria merupakan landasan yang sangat kuat untuk kita, baik Tanjung Sari, Tanjung Asri, Tulungrejo, Ngeni, Ngadipuro, Tambakrejo, Banjarsari, menjadi landasan hukum yang sangat kuat. Kita mengajukan permohonan redistribusi tanah. Ya, maksudnya apa? Tanah diberikan untuk rakyat. Untuk apa diberikan untuk rakyat? Untuk kehidupannya, ekonominya, kesejahteraannya hari ini dan masa mendatang, anak cucu. Dr. Supriyarno menambahkan lambannya penyelesaian konflik tanah objek reforma agrarian ini disebabkan perbedaan haluan antara sikap Pemkab Blitar dengan Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria. Menurutnya harus Pemkab memperjuangkan objek TORA seperti di daerah lain, seperti di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, Kabupaten Gorontalo, dan Musi Banyuasin. Pemkabnya yang justru mendorong adanya redistribusi tanah pada masyarakat. Oleh karena itu, untuk mempercepat pihaknya akan segera menemui Bupati agar konflik tanah objek reforma agraria TORA yang ada di Kabupaten Blitar segera tuntas. Depannya bukan pelanggaran ya, tapi ini merupakan perbedaan haluan antara sikap Pemkab Blitar dengan Perpres 86 2018 ini tentang reforma agraria. Jadi ada objek TORA yang harusnya diperjuangkan seperti daerah lain, kayak Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, ada Kabupaten Gorontalo, ada Musi Banyuasin. Itu justru pemerintah kabupatennya yang mendorong redis. Kalau nggak melaksanakan, berarti apa? Sanksi hukum dari pemerintah daerah itu sendiri tidak melaksanakan Perpres? Pertama, kalau kami dari Pancakatra ya tentu mengingatkan dan mengajak kesadarannya Pemkab, kesadaran hukumnya, supaya untuk turut serta memperjuangkan rakyat ini. Kalau soal sanksi silahkan, itu ada atasannya Bupati misalnya, Gubernur misalnya, Inspektorat Provinsi atau mungkin dari Mendagri gitu ya. Ya artinya ini Bupati harus hadir Pak, ya harus mengawal ini Pak sebenarnya, begitu kan Pak? Seharusnya demikian, tetapi kan kita nggak tahu sikapnya yang nantinya akan dilakukan oleh Bupati ini. Kan kita nggak tahu. Jikapun nanti beliau sadar hukum, harus mengikuti Perpres 86 ini ya tentu kita bersama-sama gitu kan. Tapi kalau enggak ya nggak tahu nanti bagaimana, dia harus diingatkan, begitulah kira-kira. Oleh KSP yang ada di Jakarta itu Pak. Alhamdulillah responnya luar biasa dan KSP menanti segala administrasi yang dibutuhkan lalu akan diperjuangkan. Itu kita akan melakukan
segala upaya, baik upaya komunikasi, kemudian upaya politik, kita akan pasti berhubungan dengan kabupaten, Pemkab, bupati, stakeholder DPRD dan stakeholder yang lain di wilayah politik, dan kemudian juga mungkin upaya-upaya hukum termasuk adanya SK yang menghalangi atau bertentangan dengan Perpres ini. Tentu kita akan melakukan upaya hukumnya. Kami berharap tentunya ya solid, tetap kompak, ojo tukaran, ojo ruwet dewe, ojo ribet dewe. Tapi satu tujuan, supaya nanti kalau kita kompak dan solid dengan satu tujuan ini, meskipun keunikannya sendiri-sendiri, insya Allah akan berhasil. 8.000 hektar yang diperjuangkan. Sesuai data ya. Sesuai data ya. Apa harapan Bapak kepada Pancagatra ini, Pak? Pancagatra ini kan mengawal program Presiden demi kesejahteraan rakyat. Mengapa? Saya sangat salut, saya mendukung karena apa? Masyarakat kita, masyarakat saya Tambarjo, biar merasakan kemerdekaannya. Sampai sekarang belum merasakan kemerdekaan karena belum ada tanah yang resmi. Saya punya penduduk itu jumlahnya 2091. Nah, kakaknya itu. Namun tanah yang resmi hanya 28 hektar. Terus kita ajukan yang pengajuan yang baru ini menjadi 270 juta. Ini. Yang lainnya masih nol. Masih nol. Artinya yang lainnya diminta oleh masyarakat, Pak ya? Iya. Untuk diredis, Pak? Iya, redis. Pendampingan kami sebetulnya sudah banyak kita lakukan. Mulai dari APH, mulai dari Komisi 1, pernah kita hearing dan sekaligus unwishing di lapangan, melihat secara langsung visual yang ada di lapangan di titik tora tersebut. Sebetulnya ini sudah layak untuk dibagikan kepada pemohon. Tinggal bagaimana sikap pemerintah daerah. Bupati di sini sebagai ketua GTRA yang notabene hanya meluluskan atau mengizinkan, merestui, menandatangani, cuman itu saja, memberikan kepada masyarakat pemohon. Kita tidak sampai ke pusat, kita tidak sampai ke KSP, ke Istana, ke ATR BPN mengadu keluh kesah kami, mengadu keluh kesah apa sih suara masyarakat, termasuk pemohon-pemohon yang terdiri dari beberapa titik tora yang ada di Blitar, khususnya selatan ini. Kenapa sampai saya tuh keroyo-royo datang ke Jakarta mengadu? Pendampingan kami banyak kebutuhan karena bupati yang tidak bersikap proaktif atau respect kepada kami tentang reformasi agraria ini. Kami mohon Ibu Bupati segera menyelesaikan, ada respon positif tentang ke depan bagaimana masyarakat Blitar mempunyai hak seutuhnya atas tanah yang mereka miliki. Diketahui di Kabupaten Blitar terdapat 9 titik lahan yang diajukan tim Pancagatra Indonesia untuk dilakukan redistribusi tanah pada masyarakat. Semuanya merupakan tanah objek reforma agraria Tora dengan luas total sekitar 8.000 hektar. Digelarnya forum diskusi bertajuk membela program Presiden Jokowi Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria ini merupakan upaya untuk mengingatkan kembali Pemkab Blitar agar lebih serius dalam menangani permasalahan reforma agraria. Supriyatno juga menyebutkan tanah-tanah yang diperjuangkan merupakan tanah yang telah digarap warga selama lebih dari 20 tahun kebelakang. Dari Blitar, Tim Liputan CTV melaporkan. Pemirsa jangan kemana-mana karena berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi.